Kita akan bahas hasil pertandingan grup K dan L, di mana yang menarik ada sosok Cristiano Ronaldo yang ternyata dinilai belum mampu untuk membantu timnya mencapai kemenangan, dan juga kombinasi antara pemain senior dan pemain muda timnas Inggris yang sanggup menumbangkan Kroasia. Sudah ada di studio bersama kita pengamat sepak bola Bung Haris Pardede alias Bung Harpa. Halo Bung Harpa. Halo Mbak Dea juga. Baik ya, sehat ya? Agak greges dikit. Agak greges dikit ya, karena pertandingannya itu dari tengah malam sampai pagi banget ya Bung ya. Tapi harus semangat tetap. Harus semangat, apalagi yang ditunggu-tunggu sudah kita lihat ya, Portugal melawan Kongo, dan kita langsung lihat bagaimana sosok yang cukup legendaris yang selalu dibanding-bandingkan dengan Messi, yakni adalah CR7 Cristiano Ronaldo yang ternyata juga 0 assist. Sepertinya kok udah habis, benarkah seperti itu Bung Harpa? Iya, 0 assist, 0 gol, tapi 3 kali gerampi ya. Ya, kalau dibilang udah habis mungkin belum. Tapi apakah dia bisa maintain performanya seperti saat masa jayanya, saya pikir sudah lewat ya. Usianya 41 tahun, dan kita tahu dia bermain di Saudi Pro League. Jujur, ya liganya tidak sekompetitif di Eropa, dan kemudian juga secara kolektivitas tidak seperti Messi yang di Inter Miami. Dia bukan saja nyaman dengan para bodyguardnya, salah satunya Rodrigo de Paul yang di-call untuk datang, istilahnya langsung datang, padahal banyak banyak tawaran dari klub lain. Nah, kita lihat nih Bung, statistiknya ya, kalau secara usia, kemudian juga penampilannya bersama timnas juga ratusan kali ya Bung? Iya. Kalau soal CV memang dia harus diakui sangat luar biasa ya. Ballon d'Or saya nggak tahu, mungkin 5 atau 6. Lalu Piala Dunia dari 2006, 2010, 14, 18, 22, dan juga tentunya 2000 sekarang saat ini. Dan bahkan ada yang mengatakan kalau Ronaldo nggak menang-menang juga, 4 tahun lagi dia masih ikut Piala Dunia juga. Karena 2022 saat itu Mbak Dea, kita berpikir itu akan menjadi last dance dia. Karena usianya juga waktu itu 37 kalau saya nggak salah. Tapi ternyata dia masih compete karena mungkin masih haus untuk memenuhi ambisinya meraih Piala Dunia. Dan sepertinya pelatihnya Roberto Martinez kayaknya favorit banget ya, dan terang-terangan gitu loh, bilang bahwa dia masih pantas, Ronaldo masih pantas untuk jadi starter. Iya, memang ini menjadi debatable ya. Bahkan ketika kita melihat line up menghadapi Kongo, banyak yang memperkirakan dia nggak akan starter gitu ya. Mungkin dia akan masuk dari bangku cadangan, tapi ternyata dia ada di starter. Dan sebagian orang mengatakan jangan-jangan karena dia ngelihat Messi hat-trick, jadi dia panas. Akhirnya dia minta Roberto Martinez untuk dijadikan starter, dan kita lihat ada berapa kali ya para pemain itu menyuplai bola ke dia, tapi memang masih gagal untuk menceploskan gol. Meskipun pelatihnya yakni Roberto Martinez ini pernah ya membawa Portugal juara di UEFA Nation League di 2024 dan juga 2025, tapi kan di timnas Belgia sebenarnya gagal ya. Tapi apakah Anda melihat faktor pelatih ini juga menjadikan Portugal sulit juga akhirnya bisa menang atas Kongo? Iya, salah satu faktor ya, karena kalau kita lihat di pertandingan lawan Kongo bukan klub jelek juga. Banyak pemain-pemain diaspora dari Inggris di sana, tapi memang secara materi ya jauh Portugal di atas dari Kongo. Mereka punya Bruno Fernandes, punya duet juara Liga Champions João Neves dan juga Vitinha, ada Rafael Leao, ada Ruben Dias, banyak lah pemain-pemain yang sebenarnya bagus. Jadi kembali lagi kepada tukang racik ya, tukang masaknya. Ingredientnya sudah bagus, tapi mampukah dia menyatukan para pemain tersebut menjadi satu kesatuan? Dan tentunya yang menjadi dua sisi mata uang adalah CR7. Dia memang tetap menjadi magnet, dia tetap punya kemampuan walaupun tidak sebagus mungkin 8-10 tahun lalu. Tapi ini kadang-kadang ya kita tahu lah abang-abangan di ruang ganti ya. Mungkin sebenarnya ada pemain lain yang mungkin lebih layak, ada pemain lain yang mungkin dalam skema penyerangan yang lebih bisa untuk diberikan assist, tapi karena dilihat ada Bang Dodo akhirnya dioper ke dia, sementara kemampuan dia ya tidak sama seperti dulu lagi. Kalau Portugal harus ditahan imbang Kongo, situasi berbeda ini ada di Inggris. Ternyata Inggris ini solid banget, 4-2 menang atas Kroasia. Ini hasil yang Anda prediksi sebelumnya atau enggak, Bung Harpa? 50% iya, 50% enggak. Artinya 50% saya melihat ya Inggris punya kans untuk menang, tapi mungkin skornya tipis, selisih 1. Jadi kemarin mereka kan sempat ketat juga kan 2-2 di babak yang pertama, tapi memang ada 2. Nah, ini bedanya dengan Portugal. Kualitas Inggris juga bagus, Mbak Dea, tapi memang pelatih mereka Thomas Tuchel ini luar biasa. Dan satu yang saya tahu secara filosofi, dua negara ini kan Inggris dan Jerman secara historis bersaing tapi juga saling mengagumi gitu. Mereka tahu sama-sama punya kehebatan, dan ketika ada Thomas Tuchel datang, ini saya melihat satu combo yang sangat bagus. Karena dari dulu
ada ungkapan yang sangat terkenal dari Gary Lineker dan menjadi ungkapan bagi kefrustasian Inggris untuk juara dunia setelah 6-6, yaitu dia bilang football is 11 against 11 and in the end German wins. Gitu. Jadi dia mau mengatakan betapa frustasinya Inggris, terutama juga kalau ketemu Jerman. Tahun 90 mereka semifinal kalah dari timnya Franz Beckenbauer, 96 di Euro juga kalah, 2006 juga kalah walaupun ada kontroversi. Nah ketika dia bawa itu Thomas Tuchel dengan kedisiplinan ala Jerman ketika semua detail itu diperhatikan, termasuk juga pemilihan tempat tinggal mereka. Jadi kalau orang mungkin kita bayangkan tempat tinggal mereka akan pilih hotel yang bagus. Justru Tuchel sebaliknya, dia pilih tempat tinggal yang agak sedikit countryside supaya membuat pemain lebih tenang. Dan hasilnya kita lihat sangat positif dan Harry Kane pun setelah pertandingan memuji bagaimana seorang Thomas Tuchel itu memberikan speech yang sangat luar biasa dan membuat para pemain semangat sampai dengan menit terakhir. Karena kan ketika mengeluarkan pengumuman pemain-pemain yang dibawa yang muda-muda juga banyak. Nah ini disorot juga, ini muda banget begitu. Anda melihat kombinasi ini menjadi klop nggak? Gini, memang setiap pemanggilan pemain itu pasti tidak mungkin memuaskan semua pihak. Mungkin 80% kita bisa menebak lah. Jude Bellingham, lalu Harry Kane, siapa lagi, Jordan Pickford, lain-lain itu pasti udah firm ya. Tapi mungkin 20% ini akan dinamis. Nah, pelatih itu membawa pemain itu kan ada dasarnya gitu. Selain bagus juga misalnya attitude, lalu kemudian juga apa kontribusi dia selama atau sebelum ke Piala Dunia. Kemudian juga selera juga ada. Bahkan kadang-kadang subjektif juga. Banyak sekali cerita di mana pelatih tidak membawa pemain favorit. Itu dia. 2006 tidak ada Maldini, juara dunia. 2018 tidak ada Benzema, juara dunia juga. Jadi kadang-kadang pelatih punya pertimbangan tertentu yang mungkin, aduh kalau saya bawa, mungkin nanti akan membuat ruang ganti jadi kurang. Bahkan kalau kita mau ke tim nasional kita, 2024 itu Piala Asia, Sintayong itu mendrop Sadil Ramdhani di detik terakhir dan hasilnya kita bisa lolos ke babak knockout stage-nya. Demikian juga dengan Thomas Tuchel ketika misalnya tidak membawa Harry Maguire, para pendukung MU pada tantrum banyak kan, tapi ternyata so far bahkan semalam ya atau tadi pagi itu dia menurunkan pemain yang jarang mendapatkan minute play, John Stones dan juga Konsa. Hasilnya mereka bisa menang 4-2. Jadi pelatih lebih tahu ya, kadang-kadang kan kita punya kecurigaan ya. Iya. Paling nggak yang bisa kita narasikan adalah kenapa dia milih ini, kenapa dia nggak milih ini. Tapi kalau apakah itu salah atau benar, saya pikir mereka bukan orang sembarangan. Mereka punya diploma A-Pro yang memang mereka punya dasar empiris dan juga pertimbangan psikologis untuk memilih mana pemain yang layak dipilih atau dibawa, mana enggak. Termasuk juga Inggris. Dalam satu statement, Thomas Tuchel mengatakan, kenapa saya nggak mengikutsertakan Harry Maguire misalnya. Dia mengatakan, saya memilih pemain yang sudah berjuang di babak kualifikasi. Jadi dia ingin menghadirkan kesolidan dan kekompakan dan apresiasi. Jadi pemain yang datang itu dia merasa, wah gila saya dihargai banget ya sama dia ya. Walaupun saya tahu ada lebih bintang dari mereka. Nah mereka akan fight buat bosnya sampai titik darah penghabisan. Yang ini juga harus fight adalah tuan rumah Meksiko yang nanti akan besok ya akan bertemu dengan Korea Selatan. Ini udah ngintip-ngintip katanya diduga Meksiko pasang drone, terbangin drone untuk ngintip strategi Korsel. Dari Bung Harpa seperti apa? Ya memang banyak ya trik-trik dalam persiapan dalam sebuah turnamen. Bahkan juga kalau kita balik lagi, ini kan ada Korea Selatan ya, kita bahas dulu juga pelatih kita Sintayong pernah menukar nomor punggung kaos ketika latihan untuk membingungkan kalau ada lawan yang mau mengintip. Jadi memang ini pertandingan yang sangat seru. Tentunya Meksiko punya satu keuntungan, mereka tuan rumah. Mereka juga sudah mengemas satu kemenangan yang cukup bagus di pertandingan pertama lawan Afrika Selatan 2-0. Tapi Korea Selatan, kalau kita melihat cara main mereka menghadapi Republik Ceko ini juga sangat luar biasa. Ini pertarungan yang sangat ketat, pertarungan yang satu mengandalkan motivasi sebagai tuan rumah dan satu mengandalkan kecepatan dan endurance. Kita lihat lawan Ceko itu mereka sangat sangat ngotot, walaupun mereka sempat disamakan, tapi kemudian mereka bisa unggul 2-1. Saya pikir ya menarik untuk kita. Son juga kita nggak tahu apakah kembali dipercaya karena kemarin mainnya diganti ya. Diganti ya, walaupun sebenarnya ada juga 1-2 peluang yang diciptakan. Jadi memang
bukan hanya tim-tim besar yang menarik untuk kita saksikan di Piala Dunia kali ini, tapi juga tim-tim yang katakanlah di lapis kedua atau tier kedua. Apalagi kalau tim-tim Asia juga menarik, yang terbaru Uzbekistan ya Bung. Iya, Aduh, kecewa sih. Iya. Kecewa sih karena mungkin kalau tim debutan memang situasinya pasti beda ya Bung ya? Pasti, itu ada satu filosofi yang mengatakan the first is always the most difficult gitu loh. Walaupun memang secara materi, secara sejarah Uzbekistan ini sangat luar biasa. Satu pemain mereka juga kan ada kan main di Manchester City, Abdul Qadir ya kalau saya nggak salah. Kemudian pembinaan usia berjenjangnya juga sangat luar biasa. Kita bisa pernah merasakan itu di Piala Asia U20. Saat itu kita juga berkesempatan. Kemudian di Piala Asia 2024. Ya, 24 ya kemarin yang kita ikut serta juga di sana, mereka tampil sangat luar biasa walaupun gak juara. Di U23-nya juga kita sempat merasakan bagaimana pemain kita masih Rizky Ridho terbang ya. Mental-mental semua, betul. Jadi mereka memang sangat luar biasa, tapi ya bicara Piala Dunia apalagi bicara debutan ini nggak gampang. That's why kita lihat bagaimana Cape de Verde mereka merayakan seperti juara dunia walaupun hanya main 0-0 dengan Spanyol. Tapi kan bukan hanya Bung kalau buat orang mungkin itu hanya ya. Buat mereka itu udah kayak juara dunia mungkin. Jadi menarik ya untuk kita lihat tim-tim yang di atas kertas mungkin nggak kita anggap seperti Kongo, seperti Cape de Verde, tapi mereka they give something to this World Cup gitu. Dan main lepas tapi juga fokus ya. Betul, setuju. Iya. Dan juga ada tuan rumah Kanada, Bung. Iya. Yang ini 3 kali ikut Piala Dunia tapi belum pernah menang. Tapi kemarin dapat poin 1. Ya kan, Kanada nanti akan tampil. Sepertinya situasi kalau di tim Kanada Anda melihat seperti apa, Bung? Iya, Kanada ini kan kebetulan juga ada kaitannya dengan tim nasional kita ya. Pernah dibesut oleh John Hartman. Tapi memang di ajang pesta bola sebelumnya mereka nggak terlalu maksimal ya. Kali ini mereka punya kesempatan lagi-lagi sebagai tuan rumah. Kemudian mereka juga ada beberapa pemain muda kombinasi yang mungkin agak secara pengalaman mungkin nggak terlalu bagus, tapi secara secara semangat ini akan lebih luar biasa. Jadi saya pikir mereka punya kualitas, mereka bertindak sebagai tuan rumah. 1 poin itu sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena dalam formasi 48 tim, kita semua tahu ada 8 dari peringkat 3 terbaik yang akan lolos. Sehingga kalau rumusnya sebenarnya 4 poin aja itu udah bisa lolos peringkat 3. Kalau 3 poin, ini 50-50 gitu. Jadi 1 poin itu ibaratnya udah 1/3 atau mungkin 1/4 untuk mereka bisa melangkah ke fase berikutnya. Dan Kanada tentu dengan modal tersebut saya pikir punya kesempatan ya. Walaupun Qatar juga kita tahu. Qatar juga bagus ya? Iya, bagus juga. Sebenarnya cerdik. Ya, mereka cerdik. Mereka sebenarnya banyak bertahan di pertandingan pertama, tapi kemudian ada momen yang sangat krusial dan akhirnya mereka bisa menciptakan gol dan menciptakan sejarah. One historic point, poin pertama mereka di Piala Dunia karena tahun atau edisi sebelumnya di Pesta Bola Dunia mereka bertindak sebagai tuan rumah dan mereka gagal total. Termasuk pertandingan terakhir menghadapi Belanda mereka juga kalah. Jadi saya pikir ini kesempatan untuk Kanada secepat mungkin mengemas 4 poin, magic point yang dalam format 48 tim itu sudah bisa mengamankan setidaknya peringkat 3 terbaik dari 12 grup. Bung Harpa, terakhir ini tebak skor aja deh. Menang, imbang, seperti apa kalau dari Swiss versus Bosnia? Ini menarik juga ya karena ada kaitan 2 negara ini banyak imigran dari Bosnia ke Swiss. Jadi saya pikir motivasi Bosnia akan sangat besar. Ini kembali imbang kayaknya. Imbang ya. Kalau Kanada Qatar ini kayak ketat. I think it's time for Kanada ya. Karena bagaimanapun juga motivasi Qatar tidak sebesar Bosnia untuk mendapatkan poin, sementara Kanada tuan rumah, jadi Kanada akan menang tipis. Kalau Meksiko Korea Selatan ini karena 5 pertemuan terakhir Meksiko menang terus, Bung. Kali ini kayaknya imbang. Imbang ya? Kayaknya imbang. Imbang ya? Iya, karena imbang karena Korea Selatan kita tahu memang tahun ini mereka bermain lebih solid, lebih agresif dibandingkan sebelumnya. Walaupun tentu tidak mudah ya. Saya pikir Meksiko akan hampir pasti Meksiko akan mendominasi permainan, tapi at the end saya pikir Korea Selatan bisa mencuri poin sekaligus kedua tim ini. Sebenarnya kalau ini hasilnya imbang, ini dua-duanya sebenarnya senang. Karena mereka hampir pasti lolos ke babak berikutnya ke 32 besar meskipun statusnya kemungkinan besar sebagai peringkat 3. Dan ini biasanya dihindari juga oleh para timnas. Kenapa? Karena
biasanya mereka kalau peringkat 3 akan bertemu lawan yang berat di babak Iya. berikutnya. Meskipun win-win, kalau misalnya seri ini win-win bisa lolos, tapi ngerinya kalau ketemu. Iya, tiba-tiba kan ketemu Argentina langsung, Iya, waduh, selesai. Baik, terima kasih Bung Haris Pardede sudah memberikan pandangan review dan juga preview untuk Piala Dunia 2026. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Bung ya. Thank you. Thank you.